mencegah stunting, yaitu dengan jargon yang buat oleh PKK, yaitu PKK Jombang selalu siap beraksi, yaitu memberikan edukasi, pendampingan, mencegah anemia, mencegah stunting, mulai kegiatan dari tingkat yang paling bawah yaitu Dasar Wisma, Posyandu, dalam upaya memantau peran aktif PKK sangat dibutuhkan. Untuk itu, proses pemantauan status gizi anak juga didukung oleh partisipasi masyarakat yang berkunjung ke posyandu serta berkolaborasi dengan kader-kader PKK. Strategi optimalisasi kader PKK dalam mencegah anemia dan stunting perlu dilakukan dengan cara ada beberapa hal. Yang pertama, meningkatkan kapasitas kader PKK melalui pelatihan dan simulasi. Yang kedua, penguatan kondisi lintas sektor, mulai tingkat desa, kecamatan, bekerjasama dengan puskesmas. Yang ketiga, penyediaan media yang sederhana, KID. Kemudian apresiasi dan motivasi kader perlu ditingkatkan. Kemudian yang selanjutnya melakukan pendampingan yang rutin serta berkesinambungan dan terjadwal sehingga betul-betul dapat mengetahui pertumbuhan dan penanganan secara optimal. Demikian sambutan Ibu Ketua. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan optimalisasi peran kader pemberdayaan keluarga dalam mencegah anemia dan stunting saya nyatakan dibuka dan dimulai. Jadi hari ini izinkan saya menyampaikan tentang optimalisasi peran kader PKK dalam mencegah anemia dan stunting. Sesuai jargonnya tadi ya, jargonnya tadi saya tagih. Jadi jargon PKK-nya tadi apa? Ada pemberi edukasi, apa lagi? Ya. Oke, jadi itu nanti akan ada hubungannya dengan yang saya sampaikan. Jadi peran utama dengan dalam pencegahan anemia dan stunting ini sangat kami harapkan karena dinas kesehatan tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa bantuan kami dengan semua. Kami juga tidak bisa bergerak sampai ke desa-desa yang ada di seluruh Kabupaten Jombang, itu ya. Ya, jadi agenda hari ini kita akan ada 5 ya pembahasannya, sebenarnya yang 6 itu kesimpulan saja. Jadi latar belakang, pengertian dan dampak peran kader PKK-nya terpenting ya perbandingan, serta program pendampingan yang sudah dilakukan, serta strategi optimalisasi untuk pencegahan stunting dan anemia pada ibu hamil. Oke, jadi latar belakangnya stunting ini masih menjadi masalah di masyarakat. Meskipun di Kabupaten Jombang ini tidak terlalu sampai berdampak yang seperti apa, tetapi stunting dan anemia ini masih menjadi masalah kesehatan di masyarakat. Nah, stunting dan anemia berdampak pada tumbuh kembang dan kualitas generasi bangsa. Stunting tahu kan ibu-ibu ya pasti tahu ya, sampun insya Allah ya. Terus kemudian pencegahan itu perlu peran keluarga dan masyarakat. Nah, peran keluarga dan masyarakat ini yang bisa menjangkau ibu-ibu semua yang ada di sini. Kemudian kader PKK perlu dioptimalkan sebagai penggerak di tingkat desa. Meskipun saya yakin saat ini kan sudah menjadi penggerak di tingkat desa, tetapi dengan pertemuan hari ini harapannya nanti bisa menjadi lebih optimal. Jadi ini adalah yang sebelah kiri target dan capaian bumil anemia di Kabupaten Jombang. Anemia ini ditarget juga, gitu kan? Targetnya yang biru yang atas. Dan ternyata pada kenyataannya, realnya, ibu hamil anemia itu yang di bawahnya, yang merah. Artinya jauh di bawah target. Tapi kan harapannya tidak ada lagi ibu hamil yang anemia ya. Jadi meskipun capaiannya itu di bawah target, ya tetap kita harus mencegah supaya tidak timbul lagi ibu-ibu hamil yang anemia. Kemudian untuk stunting. Nah, stunting ini target nasionalnya lumayan ini ya, kalau dibandingkan target nasional yang 18,8,
Kabupaten Jombang ini sudah luar biasa. Di tahun 2025 kemarin capaiannya itu 3,43. Jadi bedanya cukup jauh. Jadi kita jauh di bawah target nasional. Tetapi karena di sini di Kabupaten Jombang ini sudah baik, Abang Bupati memiliki target untuk penurunan angka stunting di tahun 2026 ini sebesar 3%. Jadi dari 3,43 itu harus ditekan lagi menjadi 3% maksimal. Dikit ya kayak 0, tapi kalau dihitung jumlah gundulnya itu banyak ya. Tapi insya Allah pasti bisa dengan peran serta panjenengan ikut membantu untuk menurunkan angka kejadian stunting dan anemia. Insya Allah target tersebut bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan juga bisa di bawahnya. Nah, ini capaian ibu hamil anemia per kecamatan. Monggo disimak kecamatannya masing-masing. Yang kecamatan Wonosalam bahagia ya. Yang Wonosalam bahagia 6,02. Nah, yang sedih mungkin yang Jogoroto 40 gitu kan. Nah, ini capaian ibu hamil anemia ini bervariasi antar kecamatan, sehingga diperlukan penguatan kader PKK terutama di wilayah prioritas. Wilayah prioritas itu yang mana? Nah, itu yang angka anemia pada hamilnya masih tinggi. Ya, sudah dilihat kecamatannya masing-masing. Ada yang bahagia, ada yang sedih. Tapi panjenengan Wonosalam. Oke, panjenengan Wonosalam. Makanya langsung karena di Wonosalam mungkin senang makan sayur, terus kemudian ada punya sapi juga ada di Wonosalam. Insya Allah orang Wonosalam sehat-sehat karena medannya cukup berat untuk ya. Kemudian next. Nah, ini stunting yang bahagia Bandar Ujung Mulyo. Kemudian yang sedih Kecamatan Landaan. Nah, ini juga beberapa angka stuntingnya masih relatif tinggi, meskipun tadi capaian di tingkat kabupaten itu 3,43. Sudah dilihat masing-masing kecamatannya. Nah, ini kecamatan-kecamatan yang masih tinggi angka stuntingnya masih di atas hasil rata-rata di tingkat kabupaten. Ini juga perlu perhatian khusus dan kerjasama dengan panjenengan semua yang saat ini hadir di sini. Ngoten nggih? Oke, next. Nah, ini pengertian dan dampak. Ini pengertian tentang anemia. Sudah tahu kan pasti anemia. Anemia is pucet gitu ya. Ketika anemia apa yang terjadi pertama kali pada ibu-ibu? Nggak cantik, jadi pucet, ya kan? Ya, jadi kesannya itu tampak wajah sakit kan kalau pucat ya. Jadi kemudian gejala yang muncul tadi benar disampaikan Bu Enda, pasti pusing, pasti berkunang-kunang, guyur, nggak nyaman, pasti di badan ini rasanya melayang-layang kalau anemia. Nah, anemia ini menyebabkan lesu, lelah, lemah, letih, dan lalai. Lalai itu berarti rada-rada, jadi rada-rada itu lalit gitu ya, biasanya mau langsung bisa nyambung. Berarti pengaruh ya. Kenapa kok perempuan ini relatif banyak yang anemia dibandingkan laki-laki? Menstruasi. Ya, jadi menstruasi kalau perempuan. Jadi itu kan ya yang muncul wajahnya, terutama kelopak matanya menjadi pucat dan bibirnya juga pucat. Biasanya kalau mau melihat anemia yang paling gampang selain dari kelopak mata dari apa ibu-ibu? Ya, telapak tangan. Ya, biasanya telapak tangannya nampak kalau pucat. Nah, pada ibu hamil dikatakan tidak anemia apabila HB-nya 11 ya. Ketika HB-nya sudah di bawah 11, maka dia akan masuk di anemia yang ringan, sedang dan berat. Kemudian dampak anemia pada ibu hamil. Yang pertama, kekebalan tubuh ibu hamil itu akan menurun. Kalau kekebalan tubuhnya menurun, maka resiko terjadi infeksi akan meningkat. Karena kekebalan tubuhnya menurun, maka infeksi bisa
terjadi pada ibu hamil yang mengakibatkan keguguran. Nah, kalau keguguran, bayinya juga resiko menjadi lebih tinggi untuk tidak ada ya, keguguran, terus kemudian anemia berat, maka jadi resiko untuk lahir mati. Ini yang tidak kita harapkan. Kemudian dampak anemia juga menyebabkan perdarahan ketika proses melahirkan. Ya, ketika proses melahirkan. Kalau ada tidak sih saat ini yang ketika pos melahirkan terus perdarahan hebat terus kemudian meninggal? Masih ada tidak? Ada. Saya kemarin baru saja mengaudit dengan kasus perdarahan setelah melahirkan. Ada, jadi masih ada. Dan saat ini di Kabupaten Jombang ini angka kematian ibu melahirkannya di tahun ini sudah ada 2. Jadi harapannya tidak ada penambahan lagi, apalagi dengan masalah perdarahan ya. Jadi karena ini bisa dicegah. Kemudian bayi yang lahir dengan ibu anemia kemungkinan banyak bayi yang akan lahir dengan berat badan rendah, kurang dari 2,5 kilo, dan panjang badannya kurang dari 48 cm. Artinya apa? Kalau bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2,5 dan panjang badan kurang dari 48, maka bayi tersebut kemungkinan besar akan menjadi anak stunting, pinter-pinter kan saja. Jadi kita refreshing saja ya. Jadi mengingatkan kembali ibu-ibu tentang anemia dan stunting itu seperti apa. Jadi nanti ketika menyampaikan ke ibu-ibu kader PKK-nya yang ada di kecamatan dan ada di desa, teringat kembali, oh ini loh, anemia itu ini, stunting ini, makanya nanti ketika pendampingan itu bisa lebih terarah. Oke ibu. Nah, terus kemudian juga yang dikhawatirkan bayinya lahir prematur. Ketika bayi lahir prematur, otomatis bayinya kecil apa enggak? Kecil. Jadi juga berdampak ke stunting. Jadi ada hubungannya nggak stunting sama anemia? Ketemu ya? Ketemu hubungannya antara stunting dan anemia. Next. Nah, di saat ini yang kita bahas tentang stunting. Stunting itu apa? Stunting paling gampang biasanya pendek gitu ya, pendek. Nah, jadi stunting ini adalah masalah gizi kronis yang dialami terus-menerus sampai usia mencapai 2 tahun. Jadi di 1000 hari pertama kehidupan, mulai di dalam kandungan sampai anak itu berumur 2 tahun, itu terjadi masalah gizi kronis. Jadi biasanya karena pola makannya yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Makanya di 1000 pertama kehidupan itu adalah periode emas untuk membentuk anak ini menjadi anak yang seperti apa. Jadi harapannya kita kan generasi saat ini itu adalah generasi yang luar biasa ya, yang sehat, yang pintar, yang beriman dan tidak sakit-sakitan. Jadi di 1000 hari pertama kehidupan itu adalah masa periode emas untuk membentuk tersebut. Nah, tanda-tanda stunting yang paling mudah tadi ya, pendeknya dibandingkan dengan siapa? Dengan anak yang seusia. Kemudian proporsi tubuhnya juga tampak normal, baik-baik saja, tetapi tampak lebih kecil ya, tampak lebih kecil untuk anak seusianya, dan berat badannya juga biasanya lebih rendah dibandingkan anak seusianya. Tinggi badan mempengaruhi berat badan ya? Pengaruh ya. Nah, dampak stunting pada anak memiliki tubuh yang pendek. Biasanya kalau paling pendek dewe kelas itu dibully ya. Jadi serba salah, paling tinggi dibully, paling pendek dibully, paling gendut dibully ya. Jadi harapannya nanti sudah ke depan tidak ada bullying lagi di masa anak-anak remaja yang biasanya atau sering. Jadi kemudian memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi stunting itu akan mempengaruhi kecerdasan. Terus kemudian anak jadi mudah sakit. Didik loro gitu ya kalau yang stunting. Kemudian resiko mengidap berbagai penyakit. Apa?
diabetes mellitus atau kencing manis, terus kemudian penyakit jantung, penyakit hipertensi ini akan mudah kena pada orang dewasa yang belum stunting, yang di masa lalunya termasuk anak-anak stunting. Jadi makanya ternyata kita ini dibentuknya itu di 1000 hari pertama kehidupan itu dengan sangat, ketika kita bentuk dengan baik ya, nanti sampai di depannya insya Allah kalau bisa menjaga juga akan tetap menjadi baik dan tidak mudah sakit, jadi sampai nanti tua. Nah ini peran kader PKK. Peran kader PKK apa saja? Nah ini agak ini ya apa namanya agak ribet ininya, jadi mana kesana mana kesini. Yang perlu dicermati adalah bahwa stunting ini adalah masalah lintas sektor, sehingga peran dari 10 program PKK menjadi pintu masuk strategis kader dalam pencegahan stunting. Jadi ini sumbernya dari UNICEF, bahwa pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya ini akan bisa menimbulkan kemiskinan, ketahanan pangan, dan gizi serta pendidikan. Ini ada hubungannya semua dengan program 10 program PKK. Panjenengan insya Allah sudah hafal semua kan? Kalau saya belum hafal, jujur saya belum hafal 10 program pokok PKK. Tapi nanti insya Allah saya lama-lama pasti akan hafal. Jadi yang untuk pembangunan ekonomi, politik, sosial, budaya ini nanti akan berhubungan dengan penghayatan pengamalan Pancasila, gotong royong, dan pengembangan kooperasi. Yang hadir hari ini lebih ke pojok 4 kan ya, jadi tentang kesehatan. Jadi yang berhubungan dengan kesehatan adalah ketika daya beli, akses pangan, dan akses informasi serta akses pelayanan ini akan menimbulkan ketersediaan dan pola konsumsi rumah tangga, pola asuh pemberian ASI, MPASI, dan pola asuh psikososial dan penyediaan MPASI serta kebersihan sanitasi serta pelayanan kesehatan lingkungan. Ini berhubungan dengan pokoknya panjenengan dengan kesehatan, terutama di yang tengah di pola asuh. Biasanya kita sudah memberikan konseling, memberikan KIE yang sudah luar biasa ya, sampai berbusa-busa ya, sampai mengadani ibu-ibu, tapi ternyata nanti pola asuhnya kembali lagi seperti awal gitu kan ya. Jadi ini berhubungan dengan kesehatan, terus kemudian dengan perumahan dan tata laksana rumah tangga ini berhubungan tentang hal tersebut. Nah, apabila pola asuhnya ini kurang baik, maka biasanya konsumsi makanan yang diberikan juga kurang baik. Biasanya ibu-ibu itu senang yang praktis-praktiskan ya, ngasih anak makanan-makanan yang cepat yang betul. Jadi memberi makanan yang sebaiknya itu mungkin boleh diberikan sesekali, tidak menjadi makanan yang terus-menerus diberikan. Nah, ketika pola konsumsi makanannya ini kurang baik, maka akan berpengaruh ke daya tahan tubuh dan akan menyebabkan status infeksinya juga meningkat, jadi gampang terkena penyakit infeksi. Kemudian hal itu akan mempengaruhi status gizi ibu dan anak. Makanya butuh keterlibatan panjenengan semua ibu-ibu tim penggerak PKK, baik itu yang di kabupaten, di kecamatan, di desa, untuk menyelesaikan masalah ini. Kita bersama-sama ya, sesuai jadwalnya panjenengan, saya tadi jadwalnya tadi ya. Oke, next. Nah, ini peran kader PKK. Peran kader PKK dalam penurunan angka anemia dan stunting. Penurunan dan pencegahan ya, sini biar tidak muncul kembali. Yang pertama yang harus dilakukan adalah memberikan edukasi. Insya Allah selama ini pasti sudah sampun kan ibu-ibu memberikan edukasi tentang ASI, MPASI, pola asuh dan sanitasi, konsumsi TTD, MMS, dan makanan sumber zat besi. Saat ini yang TTD dan MMS ini kan sudah disediakan di puskesmas, jadi sudah diberikan ke masyarakat, tinggal pendampingannya ini diombe berdua, apa dijelikkan bawahnya kasur gitu ya, karena biasanya obat-obat seperti ini memang mungkin kurang enak, kadang-kadang muncul mual ya, muncul efek sampingnya tidak diinginkan, makanya terus dibuang, kadang-kadang terus cuma disembunyikan, padahal efek dari obat-obat tersebut ini sangat luar biasa. Ini vitamin ya,
Kemudian pendampingan dari ibu-ibu kader, terutama kepada ibu hamil beresiko terhadap balita dan remaja putri. Kenapa remaja putri juga harus didampingi? Karena cikal bakal nanti yang akan jadi ibu-ibu hamil tersebut kan dimulai dari remaja putri. Remaja putri ini mulai menstruasi, mulai emosionalnya dia mulai rada naik turun karena hormonalnya dia itu mereka butuh pendampingan dari ibu-ibu kader juga. Dan saat ini mudah-mudahan cuma di bulan-bulan awal di tahun ini kabarnya posyandu remaja ini sudah banyak yang di stop karena efisiensi banyak posyandu remaja. Kemarin ketika saya pertemuan Kespro KB ada yang 1 tahun cuma dijadwalkan 1 kali, ada yang 1 tahun 2 kali gitu kan ya. Padahal sebenarnya posyandu remaja ini sangat penting gitu kan ya. Nanti kita akan menyiapkan ibu-ibu yang sehat itu tidak bisa serta-merta moro-moro nikah, tapi dari dia remaja kan sudah mulai kita persiapkan. Jadi mudah-mudahan nanti di bulan-bulan berikutnya sudah ada kelonggaran sehingga posyandu remaja ini bisa mulai diaktifkan. Ya, titip tentang remaja-remaja yang ada di wilayah Panjenengan. Kemudian menjadi penggerak posyandu. Nah, posyandunya saat ini mungkin yang masih bisa rutin dilakukan adalah posyandu balita. Ya, lansia sudah alhamdulillah. Kenapa? Iya, ILP. Tapi tidak di semua kecamatan bisa berlanjut. Sepertinya ada beberapa yang mereka lebih memilih yang posyandu balita yang dulu yang ILP-nya ini yang produktif sama lansia sama remaja ini mungkin agak sedikit masih dikurangi gitu, mungkin tidak rutin. Sebenarnya ketika saat posyandu itu adalah saat yang tepat untuk kita men-screening semua warga yang ada di wilayah tersebut gitu kan, sehingga tidak muncul penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Kemudian penggerak posyandu ini bisa mengajak sasaran datang ke posyandu dan membantu pelaksanaan posyandu. Sampun kan ya, saya rasa peran serta kader-kader PKK ini sudah sangat luar biasa. Kemudian menindaklanjuti hasil posyandu. Jadi ketika posyandu ada yang bermasalah, ya kemudian harus dilakukan rujukan dan dipastikan datang ke tempat rujukan tersebut. Nah, kemudian ini program pendampingan. Ini program pendampingan yang sudah dilakukan dan dikawal oleh Pak Ona. Namanya Intan Berkilo. Katanya Pak Ona karena Intan itu adalah sesuatu yang pasti disukai oleh perempuan. Suka Intan buat dari itu. Suka emas ya Mbak. Dia juga emas berkilo. Ya, jadi Intan Berkilo yang warnanya emas ya. Jadi pokoknya tak sobat. Harus seneng gitu kan ya. Intan Berkilo yang warnanya emas. Nah, jadi tujuannya untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Strategi dan inovasi programnya yaitu kita integrasi dan kolaborasi untuk menangani ibu hamil. Karena seperti tadi saya sampaikan bahwa dinas kesehatan tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa ibu-ibu kader. Itu ada yang lagu pokoknya saya apa sih, pokoknya saya ini bukan siapa-siapa gitu tanpa dengan semua gitu kan. Nanti saya cari lagunya. Mana yang suka nyanyi, ayo Mbak Nah dijadi mana yang suka nyanyi. Untuk menangani ibu hamil yang beresiko, kemudian melawan kurang energi kronis. Ya, jadi tandanya apa kalau namanya kurang dari 23,5. Kalau saya ini nggak tahu kode. Nanti kok gendut katanya ya saya dulu puskesmas soalnya saya.
atau semua ibu hamil anemia dengan HB kurang dari 11. Kayaknya yang hadir di sini IMT-nya nggak ada yang segini, Mbak. Obesitas. Jadi malu gitu. Kalau Bu Fitri obesitas Kemudian apa, Mbak? indikator keberhasilannya ibu hamil mesti melahirkan di vaskes dengan selamat. Itu jadi harus kandung resiko tinggi ya sudah, kan, tapi dipastikan ketika beliaunya itu melahirkan di vaskes bisa selamat dua-duanya, ibu dan bayinya selamat. Jadi ketika ada ibu hamil ketika melahirkan, biasanya sih didoakan siapa? Bayi Eno, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh atau soleha gitu ya. Ibu kan ngano, iya kan? Padahal ibunya itu juga harus didoakan supaya sehat, bisa melewati masa nifas dengan baik. Karena ketika masa nifas itu adalah saat yang tidak karu-karuan untuk seorang ibu. Dia kan nih, rata-rata kan semua yang hadir di sini juga sudah pernah merasakan ketika masa nifas ya. Saya ketika masa nifas juga soalnya juga merasakan rasa yang ya seperti itu. Jadi butuh dukungan dan doa. Nah, bayi lahir tidak BBR sepanjang bayi lebih dari 48 cm. Saat ini kan anak-anak sekarang itu tinggi ya. Jadi beda dengan zaman dulu karena semakin baik cara memberi asupan gizinya lebih baik dibandingkan dulu. Kalau dulu kan kita lebih mengutamakan yang dewasa kan ya, bapaknya bisa disisihkan lauknya untuk bapaknya, gitu kan ya. Anaknya juga kok dan bapaknya kayak ini baru anaknya telur satu bagi papa gitu ya. Kalau anaknya kalau saya dulu 8 saudara, jadi kalau digoreng ceplok telur itu separuhan gitu kan. Tapi kalau yang bapak dikasih satu seperti itu kan. Kalau sekarang kan sudah dibalik. Kalau sekarang ya anaknya yang lebih diutamakan. Makanya sekarang anak-anak sekarang ini ya tinggi secara fisik mereka bagus, meskipun secara mental anak sekarang agak lebih apa ya, dibilang generasi strawberry agak gitu ya, jadi dikit-dikit tapi mereka anak-anak sekarang kesadarannya untuk berkonsultasi kejiwaannya itu lebih tinggi, lebih bagus. Jadi ketika mereka berasa apa itu mereka malu. Saya dirujuk aja dok ke Polijiwa Lapo gitu kan. Kadang-kadang ya berlebihan gitu kan. Tetapi kesadarannya mereka untuk memeriksakan kejiwaannya itu lebih bagus dibandingkan orang-orang dulu. Contohnya saya, ya jadi saya kan termasuk orang dulu. Jadi kalau kita itu ada sumpek sampai depresi sampai apa itu kan harusnya kan ke dokter jiwa ya atau ke psikolog gitu kan untuk berkonsultasi. Kalau dulu kan malu. Kalau ke Polijiwa dulu takut dibilang apa? Kalau sekarang isinya Polijiwa itu juga anak-anak remaja yang berkonsultasi untuk menyampaikan unek-uneknya. Karena anak sekarang dengan jadi saya kemarin ada pasien gini, ibu-ibu ya, jadi itu mungkin bisa dijadikan pembelajaran. Ada pasien hamil, ada pasien datang ke praktekan saya, keluhannya adalah dia gangguan lambung gitu kan. Ketika saya periksa perutnya kok sepertinya hamil gitu kan, ternyata hamil gitu kan. Dia lihat dari ibunya nggak terima. Besok kok kamu kira-kira suami gitu kan ya. Terus akhirnya si anak ini mengakui sama si A gitu kan. Ternyata kenapa gitu kan, kok sampai nekat seperti itu, karena sama ibunya ini mau dijodohkan dengan si B, si anaknya nggak terima gitu kan. Akhirnya dia nekat berbuat dengan orang lainnya, itu bukan pacarnya. Jadi terus kenapa kok seperti itu, karena ternyata ibunya ini cara komunikasi
fragil seperti itu gitu kan. Dan anaknya masih usia remaja, jadi usianya sebenarnya masih belum cukup lah kalau untuk dinikahkan gitu kan. Terus pada saat hamil terus diapain gitu? Dinikahkan, dipaksa untuk menikah. Terus habis itu mari beranak, jangan sedih ya. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi hal seperti itu lagi. Oke, next. Mari lanjut ini saya ceritain. Ini proses pendampingan. Proses pendampingan dilaksanakan oleh satu orang kader. Jadi satu ibu hamil didampingi oleh satu orang kader. Karena nanti kalau yang didampingi banyak tidak bisa fokus. Nah, satu orang ibu hamil dengan nilai kurang dari 23,5 dan atau anemia sampai masa nifas akan dilakukan pendampingan. Nah, dalam proses pendampingan ibu hamil ini kader tetap harus berkoordinasi dengan bidan, ya, dengan bidan desanya, bisa dengan bidan puskesmas dan tenaga gizi. Ini ada yang dari desa nggak yang hadir hari ini? Ada. Itu kan ya sama bidan desanya rukun-rukun saja kan, nggak sama bukan? Jadi kenapa? Besi. Iya, jadi mudah-mudahan tidak ada yang satu ya. Seandainya ada yang orang sini bilang satu juga kan? Apa sudah itu tidak bersapa. Iya, siapa sih sombong soalnya. Jadi kadang-kadang bahasanya rada berbeda. Nah, saya dari Blitar ini, yang misalnya di Blitar. Kemudian ini harus dikomunikasikan. Kalau tidak dengan bidan juga harus dengan ahli gizi. Ahli gizi insya Allah dengan kader-kader juga sudah kenal mereka ini. Jadi keluhan atau tanda-tanda gangguan yang muncul dikomunikasikan, nanti dicarikan jalan pemecahan masalahnya. Oke, next. Nah, ini kegiatan program Intan Berkilo yang keemasan tadi berupa yang pertama deteksi dini ibu hamil beresiko, yaitu ibu-ibu hamil yang beresiko tinggi, ibu hamil kek dan anemia. Terus kemudian hasil pemantauannya diisikan melalui link pantau umil di data awal. Jadi ada link pantau ibu hamil ya. Nanti data awalnya diisi dengan deteksi dini ibu hamil beresiko. Kemudian yang kedua pendampingan ibu hamil dilakukan oleh tenaga kesehatan dan kader secara real time, dan ini diisikan di link pantau ibu hamil di data update. Kemudian intervensi gizi pada ibu hamil beresiko, dan yang terakhir yaitu pemantauan berkelanjutan. Ini yang dipantau apa? Memastikan ibu dan bayi selamat hingga masa nifas ya pemantauannya, karena masih kasus-kasus kematian ibu itu banyak ditemukan di masa nifas. Biasanya kan terus dianggap panik terus aman gitu ya, masa nifas harus tetap didampingi, dan serta bayi dipastikan tidak BBLR dan stunting. Oke, next. Nah, kapan kader mendampingi hamil kek? Di masa kehamilan, masa kelahiran, dan masa nifas. Jadi panjang ya ininya pendampingannya. Oke, next. Tugas kader dalam pendampingan hamil kek dan anemia apa saja? Next. Nah, ini di masa kehamilan melapor ke bidan ketika ada ibu hamil baru. Biasanya yang tahu duluan siapa? Kader biasanya tahu duluan. Kalau kader tahu duluan langsung dilaporkan ke bidan. Ya. Kemudian memotivasi ibu hamil, suami dan keluarganya untuk memeriksakan kehamilan secara rutin di puskesmas sebanyak 6 kali. ANC ya namanya ya. Terus kemudian ibu hamil juga dimotivasi untuk selalu makan yang beraneka ragam dan bergizi seimbang, serta dimotivasi untuk rutin ke posyandu dan memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Insya Allah sudah ya kalau ini ya, karena saat ini sudah tidak ada dukun lagi kan ya yang untuk memeriksa ibu hamil. Kemudian ibu hamil juga diberi penyuluhan tentang gizi, cara menyusui yang benar, dan edukasi tentang TBC dan hipertensi. Nah, ini yang diedukasi siapa? Ibu hamilnya dan keluarganya, termasuk suaminya. Terus next. Nah, ini juga menyarankan nantinya melakukan persalinan ke fasilitas kesehatan dan memantau kepatuhan tentang tambah darah. Tadi bisa sampaikan ya, soalnya biasanya dibuat praktek tambah darahnya. Jadi biar ibu hamilnya tidak anemia, serta memotivasi untuk pemberian makanan tambahan dan melakukan perawatan payudara secara
lebih dini. Jadi nanti supaya siap untuk menyusui dan menyampaikan informasi kepada bidan dan tenaga gizi hasil melaksanakan pendampingannya. Jadi kemudian dari bukan tadi juga dilaporkan dan melakukan screening TBC pada kunjungan pertama apabila ibu hamil ini memiliki kontak dengan penderita TBC dan melakukan screening faktor resiko penyakit tidak menular, misalnya hipertensi pada ibu hamil tersebut. Nah, di masa kelahiran ini juga harus mendampingi. Dipastikan ibu yang melahirkan tersebut melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini minimal selama 1 jam sampai bayi dapat menyusu sendiri pada ibunya, dan memberikan penyuluhan untuk memberikan ASI eksklusif. Susah apa enggak ini? Agak susah ya. Biasanya terpapar sufor ya, tapi saya yakin ibu-ibu pasti bisa dan mampu. Dan menganjurkan makan makanan yang beraneka ragam serta bergizi seimbang, serta harus dipastikan mengetahui panjang badan dan berat badan. Di masa nifas ini tetap didampingi dengan menganjurkan makan yang beraneka ragam dan bergizi seimbang. Ini nggak ada acara tarak-tarakan ya, dengan kayak gitu sudah harus jadi harus makan dan bergizi seimbang dan memantau pemberian 2 kapsul vitamin A dosis tinggi. Kemudian memotivasi ibu untuk rutin membawa bayi setiap bulan ke posyandu. Mungkin yang di kota mungkin agak sulit, tapi beda ya dengan di kota. Ya. Jadi posyandu biasanya agak sulit ya beda di kota, tapi bisa insya Allah. Dan memotivasi ibu untuk memberikan MPASI pada bayi setelah umur 6 bulan. MPASI-nya seperti apa juga bisa disampaikan. Oke. Ini foto-foto kegiatan pemeriksaan akhirnya, nilai dan pencatatannya ya. Jadi oke. Dan ini ketika pendampingan, ketika masa hamil didampingi, ditimbang, kemudian di screening, diukur nilainya. Ketika sudah melahirkan juga tetap didampingi dan dimasukkan di pantau hamil, tiket dan anemia di tersebut. Nah ini ya untuk tampilannya. Jadi semua laporan pemantauan dan pendampingan dimasukkan di pantau hamil ini. Jadi tadi yang saya sampaikan ada data awal, data akhir itu masuknya nanti di ini. Dan nanti ada form tersendiri untuk dinkes untuk memantau untuk dari pantau ibu hamil yang sudah dimasukkan di ini. Oke, next. Nah ini status bayi yang dilahirkan setelah dilakukan pendampingan. Yang banyak yang 75% adalah yang dengan BB normal dan panjang badan normal. Alhamdulillah, jadi pendampingan ini ternyata berpengaruh cukup baik status bayi yang dilahirkan. Ini juga lama pendampingan hamil ini ternyata juga berpengaruh. Jadi pendampingan hamil secara berkelanjutan berdampak positif. Ini yang kuning ya. Yang kuning bisa dilihat pendampingan 1 bulan, 2 bulan sampai 6 bulan trennya baik tinggi. Dan yang di merah nggak kelihatan ya, itu yang semakin menurun. Jadi ternyata lama pendampingan ini juga berpengaruh ke hasil. Jadi tidak didampingi cuma sebulan pertama, tapi tidak pendampingan yang secara terus menerus. Ini hasil pendampingan berat badan lahir normalnya yang merah sudah nampak lebih banyak ya dibandingkan dengan yang kurang dari 2,5, dan panjang badan yang normal juga jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang stunting. Nah strateginya dalam mencegah anemia dan stunting untuk kasus PKK ini harus diadakan peningkatan kapasitas kader PKK, pelatihan refreshing. Nah ini kita refreshing ya, masuk di ini nanti mungkin bisa dikembangkan juga di kecamatan dan di desa. Kemudian penguatan koordinasi lintas sektor desa dengan puskesmas harus rukun ya, desa dan puskesmas insya Allah bisa rukun. Nanti kalau ada bidannya yang minta dijawab bisa disampaikan ke kepala puskesmasnya ya, insya Allah kepala puskesmasnya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan tapi mudah-mudahan semua bidan desa dan kepala desa di Kabupaten Jombang ini rukun bisa bekerja bersama-sama. Nah ini penyediaan media KIP sebenarnya sudah ada, sudah deh. Kalau nanti perlu ditambahkan kan bisa ditambahkan. Tapi saya nggak tahu anggarannya nanti dari mana.
Terus kemudian apresiasi dan motivasi kader yang sudah melakukan pendampingan sudah berhasil bisa diapresiasi dengan diberikan sertifikat atau piala-piala yang imut yang menggambarkan ibu-ibu PKK yang cantik-cantik dan imut-imut itu sudah akan membuat motivasi kader juga semakin meningkat. Nah, ini melakukan pendampingannya secara rutin dan terjadwal. Jadi nggak cuma sekali didampingi sekali, tetapi harus rutin dan ada jadwalnya. Oke. Nah, kesimpulannya kader PKK memiliki peran kunci dalam pencegahan anemia dan stunting, edukasi, pendampingan, penggerak. Sesuai jargonnya nggak nih? Sesuai ya, sesuai jargonnya. Dan optimalisasi peran kader mempercepat perbaikan gizi masyarakat. Percayalah ibu-ibu semua, berkat panjenengan semua, makanya angka stunting di Kabupaten Jombang ini bisa menurun. Angka anemia pada ibu hamil juga bisa menurun. Itu salah satunya berkat kerja keras panjenengan semua. Pahalanya luar biasa, nanti dibalas dengan Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda ya. Yang terakhir, sinergi dengan semua pihak adalah kunci keberhasilan mewujudkan keluarga sehat, desa kuat, dan generasi hebat. Ya, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang stunting dan anemia. Sudah kan? Jadi yang harus oh iya, kita bisa itu saja untuk stunting dan anemia yang harus karena saya mendapat tambahan tugas untuk menyelesaikan tentang virus Nipah yang masih baru. Ya kan, beritanya masih baru, mungkin nanti bisa virus Nipah ini seberapa bahaya dan bagaimana mencegahnya. Ini sumber yang saya dapat dari Kementerian Kesehatan. Mungkin ketika dokter dari paparan, mungkin kalau ada yang ditambahkan atau dengan semua tanyakan nanti bisa sama dokter mengajukan. Nah, ini berdasarkan surat edaran dari Kementerian Kesehatan, hingga kini belum ada laporan konfirmasi penyakit yang disebabkan oleh virus Nipah pada manusia di Indonesia. Tetapi kita tetap harus waspada. Next. Nah, waspada jalur penularannya. Virus Nipah ini awalnya ada pada kelelawar buah. Jadi ketika pada kelelawar dia tidak menyebabkan kelelawar itu sakit. Tetapi ketika kelelawar itu menularkan ke hewan lain, maka hewan lain itu juga bisa berpotensi menularkan kepada manusia. Penularannya dari apa? Gitu kan? Melalui cairan tubuh. Melalui cairan tubuh dari hewan tersebut. Jadi bisa dari air liurnya, urinnya, darah, dan feses. Kemudian penularan virus Nipah ini pada manusia ditengarai yang ini dari hewan perantaranya dari babi. Dan bisa jalur penularannya ini konsumsi buah yang ada bekas gigitan hewan kelelawar. Ini juga bisa menyebabkan penularan kepada manusia. Kemudian konsumsi daging hewan yang terinfeksi dan tidak dimasak matang, dan kontak dengan orang yang terinfeksi atau benda yang terkontaminasi cairan tubuhnya. Jadi mudah-mudahan tidak sampai ke manusia ya. Ini saya sampaikan sekilas tentang virus Nipah. Lanjut. Nah, ini gejala-gejala awal yang muncul biasanya pada hari ke-4 sampai 14 baru gejalanya muncul, berupa pusing dan sakit kepala serta nyeri otot dan muntah-muntah. Tetapi jangan negatif thinking nih ibu. Ketika panjenengan mengalami gejala ini belum tentu karena tertular virus Nipah. Kemudian infeksi saluran pernapasan akut ringan hingga berat serta ensefalitis ini yang berat radang di otaknya dapat menyebabkan kejang, penurunan kesadaran hingga kematian. Ini dampak yang terberat. Kemudian belum ada metode pengobatan dan vaksinasi untuk pencegahan terhadap virus Nipah ini. Jadi belum ada vaksinnya. Pengobatan yang diberikan apabila muncul gejala ya sesuai gejalanya yang muncul. Tidak pegel-pegel ya dikasih anti pegel-pegel ya, seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini yang perlu dilakukan. Kita harus melakukan pencegahan. Tetap kan daripada mengobati itu lebih baik dicegah. Jadi yang harus dilakukan adalah cuci bersih buah dan sayur sebelum dimakan. Buang buah yang ada tanda gigitan kelelawar. Masih ada kelelawar? Masih ya. Kemudian masih ada kelelawar?
sekarang untuk saat ini dihindari dulu ya. Jadi buah-buahannya ada bekas hindari kontak. Karena dia pintar. Nah ini yang harus dihindari adalah kontak dengan hewan ternak yang kemungkinan terinfeksi. Nah bagi petugas peternakan ya harus menggunakan APD ketika bersentuhan dengan hewan ternak yang sakit. Kemudian konsumsi daging ternak yang sudah matang. Jadi yang setengah-setengah matang dihindari dulu dan lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini yang terlalu sate. Dan makanan saya tadi tidak sate. Kalau saya tanya sate boleh enggak? Boleh gitu ya, enak. Kan enak. Jadi ini pada hewan-hewan yang terinfeksi. Jadi kata dia. Terus kemudian yang harus penting dilakukan adalah melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini paling penting gitu kan. Ketika kita melakukan menerapkan PHBS ya, kemungkinan kita terpapar penyakit yang dari virus bisa dihindari. Gitu kan. Kemudian menerapkan etika batuk dan bersin serta menggunakan masker ketika sakit. Karena tadi penularannya juga bisa dari cairan tubuh. Next, nah ini kesiapsiagaan adalah benteng terkuat pencegahan karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi itu sekilas tentang virus Nipah. Kalau dari laporan dari Kementerian Kesehatan sampai saat ini tidak didapatkan virus Nipah pada manusia, mudah-mudahan juga tidak ada. Tetapi nanti bila sampai ada pasti akan ada pengumuman-pengumuman dari Kementerian Kesehatan yang akan disampaikan juga lewat dinas kesehatan ke masyarakat. Yang pasti mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang dua materi tersebut. Mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan bisa membawa manfaat untuk semua yang hadir hari ini, juga bisa ditularkan ke kecamatan masing-masing, ke desa masing-masing dan membawa manfaat untuk masyarakat Kabupaten Jombang. Dan untuk anemia pada ibu hamil, stunting dan virus Nipah ini bisa ditekan sampai tidak ada di Kabupaten Jombang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Bu. Saya kurang memahami terkait dengan virus Nipah. Virus Nipah itu yang diserang itu yang di mananya gitu, yang dikeluhkan yang sakit gitu. Itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih. Satu lagi mungkin kalau ada ya. Ngapunten, saya juga dari Kecamatan Bandar Kedungmulyo. Ngapunten Bu Dokter, mau tanya, saya punya adik, badannya juga subur, ya. Akan tetapi waktu hamil dia sudah apa namanya, ngapunten ya, kalau ada tidak sopannya saya, sudah membersihkan puting, terus waktu melahirkan ASInya tidak keluar. Nah, kita juga konsultasi ke dokter, disuruh minum apa itu moloko, ya disuruh minum moloko, tapi tidak ada reaksinya gitu. Nah, akhirnya sudah berusaha sana ke sini, tetap ASI tidak keluar, akhirnya ke formula. Terus pertanyaan yang kedua mengenai anak saya. Ada dua putri saya, yang satu itu waktu haidnya normal, yang satu lagi haidnya itu kok sering sakit, sering nyeri. Apakah yang sering nyeri ini nanti ada resikonya ke kehamilan? Itu saja. Matur nuwun. Pertama virus Nipah yang diserang apa ini? Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di saluran pernapasan dan di sistem saraf itu dari tabut, sistem saraf pusat atau otak. Jadi tadi makanya ketika berat gitu kan, yang diserang adalah otaknya. Jadi encefalitis tadi ada di radang di otak, yang gejala yang muncul adalah kejang dan bisa menyebabkan kematian. Itu yang apabila ininya berat gitu kan. Terus kemudian juga bisa menyerang di saluran pernapasan. Maka
infeksi saluran pernafasan tadi gitu. Jadi makanya kenapa harus dianjurkan memakai masker, terus kemudian yang penularannya juga bisa lewat percikan udara. Jadi cairan tubuh salah satunya adalah percikan udara. Jadi bisa di saluran pernafasan, kemudian bisa di sistem saraf yang menyerang ke otak. Tetapi tetap tidak boleh dijadikan ketakutan yang berlebihan, tetapi dijadikan kewaspadaan bahwa virus Nipah ini semua penyakit yang disebabkan oleh virus itu bisa dicegah dengan kita melakukan cara hidup yang sehat dengan menerapkan PHBS tadi. Karena virus itu bisa dilawan oleh antibodi kita, jadi oleh diri kita sendiri. Seperti itu ya Bu. Kemudian yang kedua tadi yang untuk ASI tidak keluar meskipun sudah diupayakan dengan melakukan pijat dan membersihkan payudara sampai dibantu dengan obat-obatan gitu ya. Dan biasanya memang ada ini yang ada bulirin, saya sungkan menjelaskan tadi ada dokter ya, sekarang ada bulirin, nanti mungkin bisa tambahkan ke bulirinnya. Jadi tetap ditemukan memang satu dua ibu yang memang ASI-nya tidak bisa keluar dan terpaksa harus menggunakan susu formula, tetapi memang harus diupayakan tetap dilakukan laksana kepada di payudaranya tersebut dengan cara diminumkan kepada bayinya sampai biasanya ASI-nya itu bisa apa sih terangsang untuk keluar ASI-nya seperti itu nih. Tetapi memang ada pada satu dua ibu, ada beberapa ibu yang harus sampai berobat ke dokter spesialis dan diberi suplemen untuk mengeluarkan ASI dan tetap tidak bisa keluar. Itu karena pengalaman saya pribadi juga seperti itu. Jadi pengalaman pribadi saya seperti itu. Jadi tapi rata-rata ketika kita persiapannya secara dini, insya Allah pasti bisa. Nanti mungkin bisa dijelaskan Bu Lilin sebagai pakar ASI-nya juga di Kabupaten Jombang. Sedangkan yang head ya ibu ya, head putri ibu ada yang sakit, apakah nanti akan mempengaruhi kesuburan. Jadi nyeri pada head ketika tidak berlebihan gitu kan, itu tidak apa-apa karena memang proses pengeluaran darah dari rahim tersebut gitu kan pasti akan menyebabkan rasa tidak nyaman. Tetapi apabila nyerinya yang nyeri sekali berkelanjutan terus kemudian sampai anak kadang-kadang ada yang sampai pingsan dan lain sebagainya, itu memang harus diperiksakan ke dokter spesialis kandungan. Gunanya apa? Untuk mengetahui apakah ada penyakit tertentu yang dia tidak. Jadi kalau memang itu karena hormonal, itu bisa diobati dengan obat-obat yang untuk menyelesaikan hal tersebut. Tetapi apabila memang ada penyakit tertentu, pasti nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh dokter kandungan. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan yang untuk putri panjenengan karena saya sudah tidak melakukan pemeriksaan. Tetapi kalau apabila nyerinya adalah nyeri yang biasa kan dilepet gitu loh Bu. Jadi kalau nyerinya dalam batas normal masih bisa ditahan, diminumi paracetamol masih bisa berkurang dan anak menjadi berkenan, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau nyerinya secara berlebihan, itu yang memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dokter Bu. Ya, terima kasih. Sebenarnya sama-sama gitu ya, Ibu belajar. Tidak keluarnya itu mulai pertama kali bayi dilahirkan ya Bu. Ya. Jadi memang tadi sudah katakan ada ibu-ibu tertentu gitu Bu ya, kan gitu. Sebenarnya yang penting itu begini Bu. Mulai persiapan saat ibu hamil itu kita buat mindset bahwa ibu itu bisa menyusui. Jadi karena saya waktu menjadi konselor saya bilang bahwa bayi lahir normal ASI eksklusif itu dibuat seperti ibu-ibu itu kayak lilitan gitu ya. Jadi kalau alam bawah sadar itu sudah kita mindsetkan bahwa lahir normal berarti tanpa operasi. Jadi nanti insya Allah ibu itu hari kedua hari ketiga bisa ASI-nya keluar. Tapi memang ASI keluar itu juga tidak bisa hari 1, 2,
nomor satu memang harus sabar Bu. Jadi misalkan sudah berapa hari tidak keluar, terus sudah langsung dikasih ASI susu formula, namanya istilahnya relaksasi. Jadi relaksasi itu gini Bu, puting susunya itu dikasihkan ke bayinya, aslinya kan belum keluar Ibu, kasarnya dibujuri gitu Bu ya, terus dikasih selang sonde kecil ditempelkan ke payudara Ibu. Jadi saat ini puting susunya dihisap oleh bayi, ini gelas yang isi susu formula kita naikkan sedikit. Jadi kita bujuri, dia menghisap, yang keluar itu adalah susu formula. Tujuannya apa? Tujuannya adalah hiasapan bayi itulah yang pertama dan utama bisa merangsang produksi ASI. Dan yang kedua mindset ibu, karena mindset ibu itu berpengaruh besar sekali gitu ya. Kalau sudah pertama kali, aduh aku aras-arasan ini, ya sudah, pasti Allah itu langsung, tadi kan doa ibu, akhirnya ya produksi ASINya akan terbukti. Tapi kalau sudah dari hari pertama lahir lancar itu normal, ASI eksklusif, insya Allah ini mindset yang harus diubah. Jadi mulai sekarang ini kader PKK ini harus memberikan mindset kepada ibu-ibu hamil. Mulai dari pertama hamil ingin memberikan ASI eksklusif 6 bulan. Gitu ya. Nah, tujuannya apa? Kita ini pojok 4 menjadi kader pendamping ASI eksklusif. Yang sudah saya share adalah kemping ASI itu adalah tugas prioritas provinsi dengan kemping ASI. Jadi maaf nanti keluar ya Dok ya. Ini kalau sudah ada ngomong ASI ini kok enggak sahabat saya semangat gitu ya. Tidak apa-apa. Seperti kemarin bahwa kita juga apakah ada hubungannya nanti dengan pemberian ASI eksklusif atau apa, monggo untuk inovatifnya setiap kecamatan atau setiap desa. Tapi Jawa Timur menggunakan kemping ASI, yaitu pendamping kader PKK pemberi dengan ASI eksklusif. Nah ini nanti mulai disosialisasikan, itu adalah keunggulan dari Koja